LSM Lumbung Informasi Rakyat Lira, dampingi Jamilah meminta kepastian proses sertifikat tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran Lampung, Darman Hutasoit didampingi Kasih Ukur dan Bidang Sengketa, saat ditemui di ruang kerja BPN Pesawaran. Rabu, tanggal 13 Juli tahun 2022. Untuk diketahui, Jamilah di tahun 2021 lalu, mendaftarkan permohonan ukur bidang tanah dengan luas 11.000 meter persegi dan telah melakukan pembayaran setoran bea pembuatan SHM kepada negara sebesar Rp1.600.000 yang terletak di Desa Sukajaya Lempasing, untuk selanjutnya diproses menjadi sertifikat tanah namun belum juga mendapat kepastian. Lokasi saya tidak aman, pastinya permohonan saya ditolak dong, gitu kan? Nah, jadi kemudian saya disuruh setor, saya disuruh buat surat tanda tangan beda batas segala macam, selesai, oke. Selesai, saya tunggu berbulan-bulan tidak ada berita. Pada tanggal 25 November saya datang kemari karena saya pikir tidak ada berita kepada saya. Begitu saya menghadap ke Pak Jokowi, ternyata ada sanggahan. Ada sanggahan, kemudian sanggahan tersebut Pak Jokowi langsung sendiri bilang sama saya sudah tidak berlaku karena si poin 4 yang ada di poin 4. Jadi yang melakukan penyanggahan ini sudah diberikan waktu 30 hari oleh pihak BPN sesuai aturan. Ternyata pas kebetulan tanggal 25 November itu saya datang udah 1,5 bulan. Nah, jadi kata Pak Jokowi tidak ada masalah lagi. Nah, terus kemudian sudah diukur belum? Sudah Pak, foto-foto pengukuran segala macam sudah saya tunjukin. Tetapi ketika saya ngadep ke Pak Agung, ternyata ini ada sertifikat atas nama Pak Aljir. Dan saya diberikan surat gambar seperti ini, Pak. Ya, Nah, ini sebelum saya bertanya, kalau surat gambar ini keluar, apakah ini harus Bapak yang menandatangani atau bisa seperti ini saja, hanya melalui kasih? Karena ini langsung dari Pak Agung yang berikan kepada saya ketika saya langsung menemui beliau. Ya, itu Pak ya. Terus kemudian saya sudah ngecek di 2 aplikasi survei. iya. Tanah kita awal kita melakukan cek plot langsung ke lokasi melalui survei Sentuh Tanahku. Sertifikat yang dikatakan oleh Pak Agung sesuai jawaban di klarifikasi nomor SHM nomor 550 dengan NIB 00374 itu posisinya ada di bawah. Di luar dari permohonan. Di luar dari tanah yang saya ajukan permohonannya. Oke, clear. Kemudian hari berikutnya itu pada tanggal 1 Juli Pak ya. Terus kemudian saya merasa nggak ada dong alasan ini. Jadi saya diskusilah dengan adik-adik kita ini dan saya berikan kuasa kepada mereka. Pada tanggal 4 Juli mereka klarifikasi kemari. Bunyi klarifikasi mereka mempertanyakan posisi yang ada di survei tanahku dan sentuh tanahku itu sertifikat ada di bawah. Kenapa kok alasan Pak Agung tidak bisa menerbitkan sertifikat ada di tanah saya? Ya. Jadi saya merasa tanah saya bersih, clear, tidak ada tumpang tindih, ya kan? Kemudian setelah dari klarifikasi itu, setelah konfirmasi dari pihak ini, kami cek lokasi lagi. Tanggal 6. Tahu-tahu berubah lagi. Ada di tanah saya. Dan itu memang makan jalan. Jadi artinya tanah saya ini Pak dibelah 2. Dibelah 2, di atas sama di bawah. Nah, tapi gambar yang dibuat oleh Pak Agung ini seolah-olah satu. Dan ini makan jalan. Saya mempunyai pikiran, menduga dan mengindikasi inilah mungkin celahnya untuk seolah-olah tanah saya ini ada sertifikat lain dan tumpang tindih. Padahal kalau kita lihat dari survei sentuh tanahku dan survei tanahku itu nggak ada makna.
Beda sekali Pak gambar ini sama ini. Ini yang ingin saya pertanyakan Pak. Nah, dan setiap perubahan itu Pak, pasti titik koordinatnya berbeda-beda. Titik koordinatnya berbeda ya. Nanti saya akan berikan ini untuk Bapak. Setiap ini berbeda-beda. Dan pada akhirnya sampai hari ini posisi SHM 550 dan NIB 00374 itu ada di bawah. Tidak ada di tanah saya sampai hari ini. Kami barusan cek. Artinya clear dong Pak masalah saya. Tidak ada tumpang tindih seperti yang dikatakan oleh Pak Agung. Nah, itulah sebabnya saya menghadap kemari dan saya yakin sebagai orang tua yang ada di sini, Bapak bisa kasih keputusan. Saya sudah menunggu berbulan-bulan. Bulan depan 1 tahun. Pak, saya beli tanah ini real. Jadi jangan buat alasan yang enggak-enggak. Kalau untuk ya si pemberi sanggahan, penjual, itu Ibu Saminah, atau ada pembatalan AJB, notaris tidak bisa membatalkan AJB. Yang bisa membatalkan itulah orang pengadilan tata usaha negara. Oke? Clear ya Pak ya? Jadi itu tidak bisa dijadikan alasan. Dan dia tidak bisa membuktikan sanggahan dia untuk menghentikan proses sertifikat saya. Kemudian ada lagi yang dikatakan bahwasannya ini yang surat klarifikasi dari pihak BPN itu mengatakan bahwa dia melaporkan ke Polda melalui Direktur Kriminal Umum. Itu bukan laporan, hanya tembusan. Tapi jawaban yang diberikan oleh BPN ini seolah-olah Saminah itu melaporkan kepada Polda untuk membatalkan tanah saya. Untuk jawaban dari BPN atas jawaban klarifikasi Lira di poin 6 itu luas tanah hasil pengukuran adalah seluas 13.520. Sementara surat pemberitahuan ini 22.000 meter persegi dan yang saya ajukan adalah 11.000 meter persegi. Kenapa kok terjadi perbedaan seperti ini? Saya orang bodoh Pak. Saya tidak mengerti tentang prosedur pertanahan. Saya ingin bertanya, seharusnya yang saya daftarkan 11.000 ketika diukur ulang yang fix pakai alat BPN segala macam, saya bawa foto-fotonya Pak. Jadi anak buah Bapak turun, saya foto ada semua foto-fotonya. Bahkan foto si siapa? Ardio ada, semua ada, cuman ini masih mobil yang itu yang masih lihat. Kenapa saya tidak diberitahu bahwasannya ada lebih dari tanah yang 11.000. Jadi wajar saya curiga. Ini bukan tanah yang saya ajukan yang diukur. Dan saya sudah berkali-kali minta sama Pak Agung, minta bukti, minjem untuk arahan dari Pak Agung untuk menggugat SHM 550 atas nama M. Aljir Tabrani. Tapi nggak pernah dikasih. Jawabannya nanti biar polisi dan pengadilannya. Terus saya mau gugat pengadilannya pakai dasar apa Pak? Kemarin saya itu dapat dari bawah di lokasi, saya cari akhirnya saya dikasih kopi yang tersebut. Saya tanya, Pak Agung tidak mengakui SHM itu bukan dari kami, memang itu bukan dari bergerak. Karena saya terpaksa mencari keluar. Saya tidak diberikan keluasan informasi oleh BPN, oleh yang khususnya Pak Agung untuk mengetahui di mana letak masalah tanah saya ini loh, di mana sertifikat yang menumpang tindih tanah saya. Dari jawaban yang diberikan gambaran, ini beda sekali Pak dengan sentuh tanahku Pak. Posisinya letaknya beda. Harusnya ini SHM ini ada di bawah sesuai NIB 00374. Kenapa kok tiba-tiba setelah kita klarifikasi, kita tanya, kita jadi pindah ke atas ke tanah saya? Ada apa ini Pak? Sekarang balik lagi ke awal. Kalau memang Pak Kakan berkenan, mohon kita buka aplikasi sekarang. Tapi saya minta KKP.
Jadi kita tahu, saya pengen tahu Pak Agung di mana yang kata Pak Agung tanah saya tumpang tindih. Kalau memang real tumpang tindih, saya ikhlas Pak. Tanah gak dibawa mati Pak. Yang saya bawa mati cuma kain kafal sama amat ibadah saya. Saya di pengadilan saya berhenti Pak, karena saya nggak kuat. Jabatan saya sudah panitera pengganti, saya resign. Saya resign masih umur muda, umur 38 tahun. Karena apa? Saya pengen kembali ke jalan Allah. Jadi inilah Pak, yang ingin saya pertanyakan luar biasa. Bisa berpindah-pindah. Bagaimanakah prosedur pembuatan survei tanah ini? Oke, saya tahu akun ini ada di BPN. Masyarakat pasti tahu artinya BPN yang bisa berpindah-pindah. Tapi prosedur untuk memindahkan ini seperti apa? Kenapa kok hari ini pindah? Sebelum kita klarifikasi ada di tempat semula. Setelah kita klarifikasi pindah. Jadi saya mempunyai indikasi seolah-olah untuk membenarkan argumen dari beliau yang tanah saya ini tumpang tindih. Saya rasa itu aja Pak yang ini. Jadi untuk sebentar. Untuk gugatan Ibu Saminah yang ini sedikit Pak ya, itu sudah terbantahkan oleh surat dari BPN pada poin 4 yang menyatakan bahwasannya Ibu Saminah sudah diberikan waktu 30 hari untuk karena saya kwitansi asli ada Pak, saksi jual beli saya tanda tangan dan saya word making di notaris. Jadi saya nggak main-main, saya betul-betul semua sudah saya dan Pak Jarkowi waktu itu sudah saya tunjukkan semua bukti-bukti asli saya itu gitu. Dan saya pun dapat informasi dari Pak Jarkowi tanah saya tidak ada masalah, tetapi dari Pak Agung mengatakan itu tumpang tindih. Yang saya bingung, seharusnya yang mengatakan adanya tumpang tindih itu kan dari bagian sengketa Pak. Sekarang makanya saya tuh ingin kejelasan. Mudah-mudahan Bapak bisa menjelaskan, nggak muluk-muluk minta saya Pak. Kalau memang ini real, tanah saya tidak masalah, tolong segera diterbitkan sertifikat saya. Saya mohon dengan hormat kepada Bapak sebagai orang tua saya yang hari ini saya ngadu sama Bapak. Tolong Pak, saya nggak neko-neko Pak, saya nggak neko-neko. Ini hak saya dunia akhirat lahir batin. Tidak ada satu orang pun yang bisa merubah. Saya beli, saya bayar, saya sertifikat AJB, saksi adanya. Jadi tidak ada satu orang pun yang saya kasih kesempatan punya pikiran untuk menguasai lahan saya. Apapun caranya, tidak akan saya biarkan siapapun. Saya sudah datang baik-baik, saya sudah, mungkin Pak Jarkowi bosan melihat saya. Karena kalau dengan Pak Agung saya hanya beberapa kali, karena ya memang saya sama Pak Agung temperamennya sama-sama tinggi, jadi memang nggak ketemu. Kalau sama Pak Jarkowi saya baru hari ini lah saya ngelawan sama Pak Jarkowi, makanya saya mohon maaf Pak. Saya mohon maaf, bukan saya tidak menghargai Bapak. Mohon maaf banget saya gitu. Keadaan Pak ya gitu. Tekanan saya selama berapa tahun menunggu, menanti gitu. Dan saya perjuangannya tanah ini Bapak tahu sendiri di Mutun seperti apa. Dan 9 tahun saya nggak urus-urus. Nah, tiba-tiba saya urus jadi begini. Saat dikonfirmasi oleh Lira dan awak media mengenai cek plot bidang tanah yang berada di Kabupaten Pesawaran, Kepala Kantor BPN Pesawaran Darman Hutasoit mengatakan, sekarang ada proyek kita PTSL, ada 6.000, tuh dari sekitar 150.000, hanya 6.000 yang tahun ini bisa kita masukkan ke situ. Action. Selamat sore Bu, maaf Bu, bisa perkenalkan diri Bu? Ya, nama saya Jamila, umur saya 45 tahun. Saya tinggal di Keteguhan. Ada kejadian apa Bu sehingga Ibu Jamilah mendatangi BPN Pesawaran? Jadi saya datang ke BPN Pesawaran ini untuk menanyakan sudah sejauh mana proses untuk permohonan sampai dengan penerbitan SHM saya, karena mengingat waktu ini sudah hampir menjelang 1 tahun. 1 tahun Bu ya? 1 tahun. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai sikap BPN Pesawaran terkait hal ini Bu? Untuk beberapa waktu yang lalu saya tidak mendapatkan kepuasan atas jawaban-jawaban dari perwakilan-perwakilan BPN ya, karena saya sebetulnya mengindikasi menduga adanya permainan di satu bagian mereka, yaitu di
bagian pengukuran. Ya. Kenapa? Karena waktu saya klarifikasi di bagian sengketa itu jelas. Kasih sengketa menyatakan sanggahan yang diberikan untuk penerbitan sertifikat saya itu tidak bisa dibuktikan. Karena orang yang mengajukan sanggahan tersebut itu sudah diberikan waktu sesuai peraturan BPN 30 hari. Nah, ini sudah lebih dari 30 hari, artinya 1,5 bulan. Clear. Nah, tetapi di bagian pengukuran tiba-tiba setelah saya melakukan prosedur pendaftaran SHM sesuai dengan yang ditentukan oleh BPN dan Kementerian ATR BPN, saya sudah bayar, saya sudah setor ke negara, itu seluas 11.000 meter, 11.000 meter persegi. Nah, itu dikatakan ada sertifikat atau bidang tanah lain. Jadi seolah-olah sertifikat tanah saya ini terjadi tumpang tindih. Atas nama siapa, Bu? Itu? Atas nama Bapak Muhammad Aljir Tabrani dan kawan-kawan. Nah, terus kemudian mereka memberitahukan kepada saya, ada surat pemberitahuannya secara resmi yang dikeluarkan oleh Kasih Pengukuran BPN Pesawaran, bahwasannya tanah seluas 22.000 meter persegi itu tidak bisa diproses karena ada bidang tanah yang sudah terbit SHM nomor sekian, NIB-nya 00374, SHM-nya 550, seluas 1.610. Nah, saya tidak bisa mengerti bagaimana cara kinerjanya BPN ini ya, gitu. Kok sudah bayar, sudah pengukuran, tim pengukuran dari PPN sudah turun secara resmi, tapi di pertengahan jalan ketika saya menunggu kabar untuk penerbitan, mereka katakan ini ada tanah yang lain, ada bidang tanah lain di tempat saya. Overlap. Ada apa? Bukankah pemerintah membuat survei tanahku atau sentuh tanahku? Aplikasi, Bu. Aplikasi itu kan untuk menghindari adanya tumpang tindih lahan sebelum kita diterima proses itu, permohonan yang kita ajukan. Tapi kenapa kok ini sudah pengukuran, sudah turun, sudah jelas, terus ada sanggahan juga tidak bisa membuktikan bahwasanya sertifikat saya ini tidak bisa terbit. Artinya kasih sengketa itu TPT. sudah menyatakan saya tidak ada masalah dan siap untuk diterbitkan, tetapi disanggah oleh Kasih Pengukuran. Ada apa ini gitu loh. Kemudian saya coba cek lagi dengan kawan-kawan Lira kita ini yang betul-betul membantu saya ke lokasi pada tanggal 1 Juli. Itu kita cek melalui sentuh tanahku, itu posisi bidang tanah SHM yang nomornya 550, NIB-nya 00374 itu ada di posisi di bawah. Jadi bukan ada di bidang tanah saya. Oh, bukan di bidang yang Ibu ajukan itu ya? Bukan. Okay. Artinya di sini kita beranggapan clear, punya tanah saya tidak ada tumpang tindih. Dan tanah saya itu dibelah dengan jalan kampung. Jadi ada 2 bidang. Ya, sesuai dengan jual beli dasar awal saya dengan penjual. Nah, kemudian dari tim Lira melakukan klarifikasi dengan mengatakan tanah saya tidak bermasalah sesuai dengan sentuh tanahku, tidak ada tumpang tindih di situ. Oke. Ini yang terakhir, Bu. Apa yang akan Ibu lakukan terkait permasalahan ini dan apa harapan Ibu terhadap BPN Pesawaran ini? Saya tetap akan memperjuangkan hak saya agar menjadi SHM permohonan diteruskan. Saya cinta damai. Cinta damai. Saya bahagia kalau ini semuanya bisa clear. Kalaupun memang ada kesalahan, Allah aja Maha Pemaaf, apalagi kita. Oke, Bu. Itu. Baik, Bu. Terima kasih atas keterangan. Ini sedikit, Bu. Tambahan, Bu. Terkait dengan pertemuan tadi, Bu, apa hasilnya, Bu? Dari pihak pertanahan menjanjikan seperti apa, Bu? Akan menindaklanjuti sesuai kuasa yang diberikan oleh pihak pemohon kepada lembaga Lira hari Jumat pagi jam 9, karena hari Kamis Pak Kakanta BPN Pesawaran sendiri akan menghadiri pelantikan mutasi daripada petugas-petugas ataupun
pegawai-pegawai BPN ini. Jadi dia meminta lembaga yang diberikan kuasa oleh pemohon, oleh Ibu Jamilah, untuk dipanggil kembali oleh Kepala Kakanta BPN untuk penyelesaian dan menyelesaikan permohonan sertifikat 11.000. Adapun yang ada yang terganjal oleh data sentuh tanahku dan survei tanahku itu pihak lembaga LIRA sendiri tadi belum diberikan kepuasannya terhadap data-data yang disuguhkan oleh kasih pengukuran. Benar. Nah, di sini juga sudah terlihat ada suatu wacana Ada atau sesuatu yang menggunakan disembunyikan. apa fungsi jabatan dia, saya juga nggak tahu. Yang jelas Pak Kakanta saya minta untuk permohonan 11.000 meter ini dijadikan sertifikat. Apapun bentuknya, kalau nanti ada di pengadilan, saya siap ngadepin pengadilan. Biar akan yang ada, kalau memang adalah di lahan tersebut sudah ada SHM, biar kita ketemu di pengadilan. Karena yang menyetop ini tidak lain dan tidak bukan harusnya pengadilan. Kalau pemohon ada permasalahan di objek tanah yang sengketa tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 yang diperbarui dengan PP 18 Tahun 2021. Itu aja yang saya ambil intisarinya. Poinnya tadi itu pihak lembaga LIRA tidak puas dengan sentuh tanahku Saya dan pribadi pun survei nggak puas. tanahku yang diberikan keterangan oleh pihak kasih pengukuran. Nah, kalau dari pihak pemohon yang saya minta selesaikan untuk sertifikat yang dimohonkan 11.000. Saya rasa cukup itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Imanullah dari Kementerian PUPR. Ini saya. kakak saya, kakak dari kandung pemohon. saya. Terima kasih Pak. Ya. Nah, kemudian untuk Bupati Lira sendiri bagaimana Bang tanggapannya Bang ini untuk konfirmasi di hari ini Bang, pertemuannya terkait masalah sertifikasi Ibu Saminah ini. Baik, Ibu Jamilah, mohon maaf. Ibu setelah Jamilah. tadi kami lakukan konfirmasi terkait tanah dari Ibu Jamilah, saya meragukan ya. Maksudnya begini, dalam proses kita bermusyawarah tentu harus ada pembanding atau dasar untuk kita bicara. Sepanjang saya perhatikan di dalam tadi kami bermusyawarah, jelas Saudari Jamilah sudah menunjukkan bukti-bukti yang ada pada dirinya terkait tanah tersebut. Tetapi BPN terkesan menutup-nutupi informasi yang harusnya dapat diakses dan dilihat oleh Saudari Jamilah. Begitu. Jadi kesimpulannya kami LSM Lira merasa masih kecewa dan kurang puas dalam musyawarah tersebut. Bagaimana Bang kira-kira Bang untuk dari Lira sendiri untuk langkah-langkahnya ke depan terkait masalah ini Bang? Kami akan terus mengawal Saudari Jamilah. Kalau perlu kami akan melaporkan hal ini kepada Satgas Mafia Tanah. Ya Bang, seperti itu Bang ya. Gitu. Mungkin ada tambahan lain Bang? Sudah cukup. Cukup ya Bang ya. Dengan Terima siapa? kasih. Dengan Bimantara, Bupati Lira, LSM Lira Kabupaten Pesawaran. Baik, demikian. Terima kasih Bang Bimantara atas konfirmasinya. Oke, kan.